Hai, bertemu lagi dengan saya Eka Syarif. Hari ini aku ingin berbagi mengenai sebuah situasi dan kondisi yang sering sekali saya dengar dari anak-anak fresh graduates atau junior associate yang baru mulai masuk ke dunia korporasi. Let's talk about it. Saya lulus wisuda dengan cum laude. GPA saya sempurna atau nyaris sempurna. Tapi saya nggak di-recognize dan nggak di-appreciate sama atasan saya. Am I not worthy? Am I useless? Am I not cut for this job? I want to quit. I'm quitting. Nah, itu yang sering sekali saya dengar. Ayo kita deep dive. Dari zaman dulu sampai sekarang, masalah appreciation and recognition itu adalah masalah yang klasik di dunia korporasi. Memasuki dunia korporasi itu berbeda sekali sama dunia sekolah, dunia kuliah. Ya, beda sekali. Your college time itu it's totally different. Kayak masuk portal dunia yang beda sama sekali. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kita semua mengalami hal yang sama. Ini hal yang klasik. Jadi ya nggak usah berhenti, karena quitting is not the answer. Itu bukan solusinya. Kecuali kalian menjadi owner, itu beda. Karena ya terserah kalian. Kalian mau quit, kalian mau kerja sendiri, ya terserah. Tapi kalau kalian masih kerja sama orang, ya masalahnya akan tetap sama. Biasanya saya akan bertanya. Saya mau tanya sekarang di otak kalian, pada saat kalian mulai bekerja, sebetulnya apa sih keatasan kalian itu? Kalian ingin disukai, want to be like, or want to learn. Karena walaupun seakan-akan perbedaannya sedikit atau malah nggak tahu bedanya apa, tapi pada saat kita mulai mengimplementasikan apa yang di kepala kita, I want to be like, or I want to learn, itu cara menjalankannya beda banget. Banyaknya I want to be like itu dianggap sebagai shortcut. Kalau saya disukai sama peer saya, sama geng saya, kalau saya sering nongkrong, kalau saya sering jokes, saya sering berbagi gosip, tampil seksi, tampil cantik, tampil handsome, saya akan disukai, saya nggak akan dimarahin, orang akan ingat dengan saya. Ya mungkin untuk a short time period mungkin bisa saja itu dilakukan, tapi nggak in a long run, nggak untuk selamanya. Yang saya sarankan, kalau ilmu kalian memang mentok sampai cuman I want to be like, tariklah sebuah gesture yang positif. Ambil positive energy seperti kalian sedang membungkus diri kalian seperti sebuah kado. Gift wrapping. Pada saat kalian melakukan wrap tersebut, di mana kalian adalah kadonya, lakukanlah dengan ketulusan, dengan positive energy tanpa hidden agenda, tulus aja. Dengan yang ada di kepala kalian, mindset kalian adalah mindfulness, care, respect kepada orang yang akan menerima diri kalian, kado kalian. Dengan demikian, message yang disampaikan dengan positive energy tersebut, the gesture, akan diterima dengan baik. Walaupun itu tidak menjamin kalian akan mendapatkan promosi atau kalian akan mendapatkan posisi yang kalian inginkan, karena ini hanya membuat atasan kalian comfortable sama kalian. Tapi pada saat kita bicara promosi, bicara kenaikan gaji, tentunya ada standar-standar HR yang harus dipatuhi, compliance-nya. Jadi pasti mentok di situ lagi. Yang kedua, I want to learn. Nah, ini
saya lebih suka pilihan ini. Kenapa? Karena datanglah pertanyaan saya yang ketiga. Kalian mau kerja buat apa? Jawabannya, saya karena ingin mengejar karir. Saya ingin punya karir, saya ingin punya gaji, dan saya ingin belajar. Kalau kalian ingin melakukan hal tersebut, maka lakukanlah dengan sepenuh hati. Kalau kalian sudah mulai dengan berangkat ke kantor dengan perasaan, am I worthy? Am I useless? Itulah message yang kalian sampaikan ke orang-orang sekeliling kalian dan ke diri kalian sendiri, bahwa kalian itu gak berguna, dan ujungnya kalian kerjanya gak maksimal, gak fokus. Ya, jadi negatif yang dikeluarin, tidak dengan ketulusan. Dikit-dikit marah, padahal lagi nggak marah, tapi di otak kalian udah ada buzzing, ada suara-suara, wah dia lagi marah nih, dia lagi bete sama gue, padahal nggak juga. Ujungnya apa? Namanya self-sabotage, mensabotasi diri sendiri. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi karena kalian udah paranoid sama pikiran kalian sendiri, hantu yang ada di kepala kalian sendiri, maka muncullah hantu-hantu tersebut yang kalian undang sebenarnya. Jadi negative energy itu ya kalian yang undang, bukan si atasan kalian, bukan peer kalian. Jadi nggak akan datang namanya recognition and appreciation tersebut, karena kalian sendiri yang diusir sama kalian dengan self-sabotage tersebut. Ya, kemudian jangan meng-compare diri kalian dengan orang lain. Itu sering banget juga tuh saya dengar, wah saya mau nyontek si ini aja karena dia kayaknya sukses nih mendekati si bos. Jangan, karena kalau kalian comparing diri kalian atau imprinting diri kalian pada orang lain, itu berbeda dengan mentoring. Kalau mentor, dia itu akan kasih training ke kalian, ngajarin kalian, membukakan wawasan kalian. Tapi kalau kalian imprinting, kalian seakan-akan ngikut jejaknya dia, itu istilahnya seperti kalian pakai sepatu bekas orang yang sudah ada footprintnya. Jadi kalian akan memaksakan diri kalian untuk sesuai dengan jejak kaki orang yang bukan kaki kalian, gak sesuai sama kaki kalian. Dan ini in the long run akan jadi masalah, pasti jadi isu, karena kalian bukan orang itu. Jadi kalian harus menemukan style kalian sendiri, pace kalian sendiri. Biasanya saya selalu bilang, I have my own pace. Tapi saya bicara di saat saya sudah punya privilege untuk itu. Saat kalian masih belum, kalian harus mencari pace kalian yang sesuai, ritme yang sesuai, harmonize dengan ritme atasan kalian, dan tidak comparing. Jadi gak usah lihat kanan kiri, udah aja fokus aja sama diri kalian. Kenapa? Karena startnya tuh kalian, bukan teman kalian kok. Recognition and appreciation itu akan datang pada diri kalian kalau kalian mengapresiasi dan merecognize diri kalian sendiri. Oke, kemudian selalu melakukan update dan upgrade. Gak cuman aplikasi yang harus diupdate dan upgrade, tapi diri kalian juga. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa sudah cukup tahu. Karena dunia ini selalu bergerak, kondisi dan situasi dunia ini selalu berubah. Challenge-nya juga mungkin slightly different, tapi ya harus di-adjust kanan dan kiri. Seperti yang saya bilang tadi, masalah kalian itu yang tidak di-recognize dan di-appreciate itu masalah yang klasik dari zaman Belanda dulu juga. Buruh juga sering merasa tidak diapresiasi sama mandornya, jadilah merasa dikerja paksa, dikasih makan cuma pakai garam. Tapi kalau sekarang berbeda kan, kok saya nggak pernah naik gaji ya, kok saya ditunda terus ya. Ya tapi kisahnya sebetulnya sama, the philosophy behind it is the same. Jadi upgrade, update, mencari shape kalian, nggak usah fokus sama orang lain, dan kemudian lakukanlah semuanya dengan ketulusan dan
100% nilai untuk yang ingin dicapai. Ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye.